Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marina dari Institut Setiami Fakultas Manajemen Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai wawancara tugas dari dasar-dasar jurnalistik. Oke, langsung aja kita ke presentasinya. Mode wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara langsung bertatap muka face to face langsung dengan narasumber dan wawancara tidak langsung, misalnya melalui telepon, chatting, dan email atau wawancara tertulis. Jenis wawancara. Yang pertama, wawancara berita atau news page interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, konfirmasi, atau pandangan tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, wawancara pribadi atau biografi atau personal interview, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang diri pribadi dan pemikiran narasumber. Yang ketiga, wawancara eksklusif atau exclusive interview, yaitu wawancara yang dilakukan secara khusus tidak bersama wartawan dari media lain. Yang keempat, wawancara sambil lalu atau casual interview, yaitu wawancara secara kebetulan tidak ada perjanjian dengan narasumber, misalnya mewawancarai seorang pejabat sebelum, setelah, atau di tengah berlangsungnya sebuah acara. Yang kelima, wawancara jalanan atau man in the street interview atau wawancara on the spot, yaitu wawancara di tempat kejadian dengan berbagai narasumber, misalnya lokasi kebakaran. Yang keenam, wawancara dilakukan via email atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Yang ketujuh, wawancara cegat pintu atau doorstop interview, yaitu wawancara dengan cara mencegat narasumber di sebuah tempat, misalnya tersangka korupsi yang baru keluar dari ruang interogasi KPK. Bentuk pertanyaan wawancara, yaitu terbagi menjadi dua jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka dibagi menjadi tiga, yaitu pertanyaan terbuka atau open-ended, menggunakan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespons. Yang kedua, contoh pertanyaan terbuka. Bagaimana pendapat Anda melihat perkembangan ekonomi syariah sekarang ini? Yang ketiga, pertanyaan terbuka membuat narasumber dengan senang hati akan menjelaskan. Keuntungan pertanyaan terbuka, yaitu membuat orang-orang yang diwawancarai merasa senang dan tertantang untuk berpikir. Yang kedua, memudahkan pewawancara dan audiens mengetahui sejauh mana kompetensi dari narasumber melalui jawaban-jawaban yang disampaikan. Bila narasumber memiliki kompetensi yang baik dan sesuai, maka jawabannya kaya akan detail. Yang ketiga, membuka peluang munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut yang tidak terdapat dalam TOR atau pertanyaan lanjutan. Yang keempat, orang yang diwawancarai akan merasa lebih tertarik dan tertantang, sehingga wawancara bisa berlangsung menarik dan memunculkan spontanitas. Kekurangan pertanyaan terbuka, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, narasumber memberikan jawaban terlalu panjang, bertele-tele, dan tidak relevan dengan pertanyaan pewawancara. Yang kedua, pewawancara akan kesulitan mengontrol jawaban wawancara karena narasumbernya yang sulit untuk dipotong ketika memberikan jawaban yang bertele-tele, sehingga target wawancara tidak tercapai dengan maksimal sesuai dengan jatah waktu yang disediakan. Yang ketiga, merugikan citra pewawancara karena dapat saja dianggap tidak siap menghadapi narasumbernya. Pertanyaan tertutup. Pertama, pertanyaan tertutup biasanya hanya menghasilkan jawaban singkat, terbatas, dan respon yang datar dari narasumber. Yang kedua, contoh pertanyaan tertutup. Apakah Bapak mengenal orang yang diduga pelaku perampokan tersebut? Jawabannya bisa dan bisa tidak. Keuntungan pertanyaan tertutup terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, menghemat waktu. Yang kedua, langsung ke sasaran jawaban yang akan diberikan narasumber dan mendapatkan data-data relevan yang diperlukan. Yang tiga, pewawancara dapat mengontrol sepenuhnya jalannya wawancara.
Kekurangan pertanyaan tertutup terbagi menjadi 3. Yang pertama, membosankan orang yang diwawancarai dan bagi audiens. Yang kedua, tidak akan mendapatkan jawaban yang lebih detail. Yang ketiga, tidak terbangunnya kedekatan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Saya rasa cukup sekian presentasi mengenai wawancara. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.